Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada saat hari ini sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami hingga bisa kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hingga bisa kami ada pada saat hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, urapilah pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Arti hidup berkelimpahan. Hidup sebut berkelimpahan artinya tidak akan habis-habis walaupun datangnya hanya pas-pasan. Peristiwa yang dialami oleh janda yang di Sarepta menyatakan bahwa gudang berkat kita adanya di sorga. Pada saat kita perlu, maka Tuhan akan mengucurkannya kepada kita. Saat itu juga renungan kemarin menunjukkan walaupun persediaan tepung dan minyak hanya tinggal untuk satu kali makan, terbukti tidak pernah habis. Dan begitu diperlukan, ketika itu juga ada. Tuhan tidak pernah menyediakan tepung berkarung-karung dan minyak berkaleng-kaleng, tetapi yang Tuhan lakukan pas diperlukan, pas ada. Ajaib, saudara. Mengapa Tuhan tidak memberikannya sekaligus berlimpah, saudara? Maunya kita saat dibutuhkan, Tuhan memberikan berkat-Nya sekaligus. Tuhan mengirimkan banyak, berlimpah ruah, sehingga hati kita lebih tenang. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan berkat-Nya sekaligus banyak? Tuhan pasti punya alasan, saudara. Karena ada orang yang tidak tahan menerima berkat sekaligus banyak. Ada orang yang semakin diberkati semakin sombong. Semakin diberkati semakin lupa diri. Semakin diberkati semakin berdosa. Bahkan semakin terhilang. Saudara dikasihi Tuhan, rahasia supaya kita diberkati secara berkelimpahan, walaupun tidak datang secara banyak, tapi kita rindu diberkati secara berkelimpahan seperti janda di Sarepta. Tidak mengapa tidak datang sekaligus, asalkan pas kita butuh, pas ada. Saudara, ada dua rahasia supaya kita mengalami seperti janda di Sarepta. Yang pertama, kita harus mendahulukan Tuhan. Perhatikan pesan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Yesus. Matius 6 ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat janda di Sarepta yang mendahulukan Tuhan, saudara. Ia memberi makan lebih dahulu kepada Nabi Elia, utusan Tuhan itu. Ia tidak memikirkan dirinya juga anaknya. Ia bisa menyampaikan, ia bisa menyampingkan kebutuhannya dan mendahulukan permintaan Tuhan. Saudara, yang kedua, mau berbagi dengan orang lain di tengah kesusahannya.
sekalipun nyawanya dan nyawa anaknya sebagai taruhannya, ia mampu berbagi dengan Elia, orang yang baru dikenalnya, saudara. Janda ini percaya kepada janji Tuhan yang didengarnya, bahwa jika ia berbagi dengan Elia, maka Tuhan pasti akan memberkatinya. Persoalannya, resikonya sangatlah berat. Taruhannya adalah nyawa dan nyawa anaknya. Tetapi lihat, saudara, janda ini mau berbagi dengan orang lain di saat yang sangat kritis. Inilah rahasia berkat seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Mungkin kondisi saudara saat mendengarkan renungan ini tidak jauh berbeda dengan janda Sarepta. Anda sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara, kecuali tinggal segenggam harapan, segenggam semangat, beberapa tetes tenaga. Waktu Anda memang tinggal sedikit, tidak banyak. Tapi saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Jika Anda mau mendengarkan kedua resep ini, saudara, maka Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Anda akan hidup dalam berkelimpahan. Ingat, Anda memang tidak menerima banyak sekaligus, tetapi pas Anda butuh, pas ada.